Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang banyak hal yang terasa berubah. Bukan hanya tubuh yang mulai melemah, tapi juga perasaan yang semakin halus. Kadang kita terbangun di pagi hari dengan rasa syukur masih bisa bernapas. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran kecil yang sulit disembunyikan. Bagaimana aku menjalani hari ini tanpa tabungan? Pertanyaan itu manusiawi. Karena setiap orang yang pernah berjuang tentu berharap masa tuanya tenang. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Waktu seringkali melaju begitu cepat dan tanpa terasa, usia sudah membawa kita sampai di titik ini. Banyak di antara kita yang dulu bekerja keras tanpa kenal lelah. Ada yang berdagang di pasar, mengajar di sekolah, menanam di sawah, atau mendidik anak-anak di rumah. Kini ketika tubuh mulai menua, langkah terasa lebih pelan. Kebutuhan masih ada, tapi tenaga tak lagi sekuat dulu. Dan disitulah muncul rasa cemas. Takut menyusahkan anak, takut dianggap tidak berguna, atau takut sendirian. Padahal Bapak dan Ibu tidak sendiri. Di luar sana banyak hati yang sedang berjuang seperti kita. Berusaha tetap kuat, tetap berarti, meski hidup tak lagi semewah dulu. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu dari berbagai kota dan desa kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Mungkin ada yang tinggal di kampung yang tenang, di rumah kecil di tepi sawah, atau di gang sempit di tengah kota. Tak apa, dimanapun tempatnya, semangat untuk bertahan dan bersyukur selalu sama. Karena yang membuat hidup berharga bukan besarnya harta, tapi luasnya hati yang masih mau bersyukur. Bapak dan Ibu, hidup tanpa tabungan bukan berarti hidup tanpa harapan. Kadang yang membuat seseorang tetap kuat bukanlah uang, tapi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Kita mungkin tak lagi bisa bekerja sekeras dulu, tapi kita masih bisa memberi doa, memberi nasihat, memberi teladan dalam kesabaran. Orang yang tetap tersenyum meski sederhana, yang tetap berusaha meski lelah, adalah orang yang benar-benar kaya dalam makna yang sejati. Karena ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang merasa cukup. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang. Kita akan belajar bersama bagaimana bertahan dengan bijak tanpa kehilangan martabat dan harapan. Jangan malu dengan keadaan hidup sekarang, karena setiap keriput dan setiap kisah yang kita miliki adalah bukti perjuangan yang berharga. Usia bukan akhir dari segalanya, justru inilah awal dari kedamaian yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang hangat. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan rasa syukur di setiap langkah yang dijalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang seringkali terasa paling berat di usia kita sekarang, yaitu menerima kenyataan. Dulu mungkin kita punya banyak rencana. Ingin punya rumah yang lebih layak, tabungan yang cukup, atau bisnis kecil yang bisa diwariskan. Namun tak semua rencana itu berjalan seperti harapan. Ada masa di mana kita jatuh, kehilangan pekerjaan, atau penghasilan tiba-tiba berhenti. Kadang bukan karena malas, tapi karena keadaan yang tidak berpihak. Dan di sanalah ujian hati dimulai. Mampukah kita tetap tenang saat semua yang kita pegang perlahan hilang? Saya tahu, menerima kenyataan bukan hal mudah. Ada perasaan malu, kecewa, bahkan sesekali menyesal. Seandainya dulu aku lebih hemat, atau seandainya dulu aku punya usaha sendiri. Pikiran-pikiran itu datang tanpa diundang, seperti bayangan masa lalu yang menempel kuat. Tapi Bapak dan Ibu, hidup tidak bisa dijalani dengan kata seandainya. Yang ada hanyalah sekarang, detik ini, napas ini, kesempatan ini. Dan selama kita masih diberi hidup, berarti Tuhan masih ingin kita belajar sesuatu yang penting. Belajar tenang, belajar ikhlas, belajar percaya bahwa setiap kekurangan pasti punya makna. Saya ingin Bapak dan Ibu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bahwa kita masih hidup, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan angin, masih bisa tersenyum. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Jadi meski harta tak banyak, selama kita masih bisa bersyukur, itu sudah cukup untuk membuat hidup terasa ringan. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari kemampuan untuk menerima apa yang ada dengan lapang dada. Dan tahu tidak, Bapak dan Ibu? Saat kita belajar menerima, perlahan hati menjadi lebih damai. Tidur terasa lebih nyenyak, beban di dada terasa lebih ringan. Orang lain mungkin melihat kita sederhana, tapi di dalam diri ada kekayaan yang tak bisa dinilai dengan uang. Ketenangan batin. Orang yang bisa menerima bukan berarti menyerah. Justru dia sedang berdamai dengan hidup. Dan itulah tanda kebesaran hati yang sesungguhnya. Menjadi mulai hari ini, mari kita latih hati untuk lebih lembut terhadap diri sendiri. Tak perlu menyesali apa yang sudah lewat, karena setiap masa punya tugasnya sendiri. Masa muda untuk berjuang, masa tua untuk menemukan makna. Terimalah keadaan dengan senyum, bukan dengan keluh. Karena ketika hati lapang, rezeki akan datang dalam bentuk yang mungkin tidak kita sangka. Entah dari kasih sayang anak, kebaikan tetangga,
atau sekadar rasa damai di dada yang membuat kita kuat menjalani hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, sabar menjadi teman paling setia. Dulu, mungkin kita punya banyak orang di sekitar. Ada anak-anak yang sibuk berlari, suara cucu yang tertawa, atau pasangan yang selalu ada menemani. Namun perlahan waktu mengubah segalanya. Anak-anak mulai sibuk dengan kehidupannya sendiri, rumah terasa lebih sepi dan hari-hari terasa lebih panjang. Di saat seperti itu, sabar menjadi satu-satunya kekuatan yang menjaga hati tetap utuh. Karena tanpa sabar kita mudah merasa sendiri. Tapi dengan sabar, kesepian berubah menjadi ketenangan. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tapi menerima dengan hati yang kuat. Kadang kita menahan diri bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah mengerti bahwa marah tidak akan mengubah apa-apa. Ada banyak hal yang di luar kendali kita, penghasilan yang tak lagi pasti, tubuh yang tak lagi sekuat dulu, bahkan perhatian orang yang makin jarang. Namun setiap kali kita mampu menahan keluh, tersenyum meski lelah, itulah sabar yang bernilai tinggi. Karena sabar bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hati kita sudah matang oleh waktu. Bapak dan Ibu, pernahkah terpikir bahwa sabar itu seperti tabungan hati? Setiap kali kita menahan amarah, menunda keluh, atau tetap bersyukur dalam sempitnya rezeki, sebenarnya kita sedang menabung ketenangan untuk hari esok. Dan tabungan ini berbeda dari uang. Nilainya tidak bisa diambil orang, tidak bisa hilang, dan selalu tumbuh di dalam jiwa. Maka siapapun yang hatinya sabar, sejatinya ia orang kaya. Kaya dalam rasa, kaya dalam ketenangan. Saya tahu, sabar itu tidak mudah. Ada hari di mana kita kuat, tapi ada juga hari di mana air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak apa-apa, menangis bukan tanda lemah. Justru dari air mata, kita belajar bahwa hati kita masih hidup, masih peka, masih punya kasih. Jadi biarkan sesekali air mata jatuh, lalu setelah itu bangkitlah pelan-pelan. Katakan pada diri sendiri, aku sudah melewati banyak hal, aku bisa melewati ini juga. Kalimat sederhana itu bisa menjadi doa yang menenangkan hati. Bapak dan Ibu, mari kita terus belajar menjaga kesabaran ini seperti menjaga pelita kecil dalam hati. Mungkin nyalanya redup, tapi cukup untuk menerangi langkah kita. Dalam setiap kekurangan selalu ada makna. Dalam setiap kesabaran selalu ada hadiah yang menunggu. Karena sabar bukan sekadar bertahan, tapi cara indah untuk menghormati hidup itu sendiri. Jadi mari kita lanjutkan hari ini dengan senyum lembut dan hati yang damai. Karena sabar pada akhirnya selalu membawa cahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah kita duduk diam di sore hari, melihat langit yang perlahan berubah warna, dan tiba-tiba merasa tenang tanpa alasan? Itulah tanda bahwa hati kita sedang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Di usia seperti sekarang, mungkin banyak hal yang sudah tidak kita miliki seperti dulu. Tapi justru di balik kehilangan itu, kita belajar bahwa bahagia tidak perlu mewah. Bahagia cukup dengan secangkir teh hangat, sapaan anak yang menelpon, atau sekadar tubuh yang masih bisa digerakkan tanpa sakit. Sederhana, tapi sangat berarti. Dulu mungkin kita berpikir kebahagiaan datang dari harta yang banyak, rumah yang besar, atau perjalanan ke tempat-tempat indah. Namun kini, setelah melewati begitu banyak hal, kita mulai memahami bahwa bahagia sejati tidak berada di luar diri. Bahagia ada di hati yang tenang, di pikiran yang tidak iri, dan di perasaan yang mudah bersyukur. Kadang, hal kecil seperti makan bersama cucu atau mendengar burung berkicau di pagi hari sudah cukup membuat hari terasa lengkap. Karena semakin bertambah usia, semakin sedikit hal yang kita butuhkan untuk merasa damai. Bapak dan Ibu, mari kita jujur sejenak. Ada kalanya kita merasa iri melihat orang lain yang hidupnya lebih mudah. Tapi setiap orang punya perjalanan masing-masing. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Neknya ada hidup yang benar-benar sempurna. Karena itu, daripada melihat ke atas dan merasa kurang, lebih baik melihat ke sekitar dan mensyukuri apa yang masih ada. Kita masih bisa tersenyum, masih punya waktu untuk memperbaiki diri, dan masih bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Bukankah itu kebahagiaan yang tak ternilai? Saya ingin Bapak dan Ibu ingat satu hal penting. Kebahagiaan bukan hadiah dari orang lain, tapi keputusan dari dalam hati. Kita bisa memilih untuk merasa cukup, walau keadaan sederhana. Kita bisa memilih untuk bersyukur, meski banyak yang belum tercapai. Dan dari pilihan itulah muncul ketenangan yang sesungguhnya. Karena ketika hati ikhlas, setiap hal kecil terasa indah. Ketika hati ridha, bahkan roti dan teh sederhana terasa seperti pesta. Jadi, mari kita rawat kebahagiaan sederhana itu dengan penuh kasih. Jangan biarkan usia membuat kita kehilangan semangat. Justru di usia inilah kita bisa menikmati hidup dengan lebih bijak, tanpa terburu-buru, tanpa ambisi yang melelahkan. Nikmatilah setiap pagi yang masih bisa disambut, setiap senyum yang bisa diberikan, setiap doa yang bisa terucap.
Karena bahagia sejati bukan soal memiliki segalanya, tapi merasa cukup dengan yang kita punya hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diganti dengan harta, yaitu martabat. Di usia seperti sekarang mungkin tubuh sudah tidak sekuat dulu, penghasilan tak sebanyak masa muda, dan bantuan dari anak-anak kadang belum tentu datang tepat waktu. Tapi meski begitu, martabat kita tetap bisa berdiri tegak. Karena martabat bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari cara kita menjaga hati, tutur kata, dan sikap terhadap kehidupan. Bapak dan Ibu, saya tahu, tidak mudah menerima keadaan ketika dulu kita yang memberi, kini harus belajar menerima. Ada perasaan sungkan, bahkan kadang malu, ketika tangan ini harus menunggu bantuan dari orang lain. Tapi percayalah, menerima bukan berarti kalah. Justru dengan menerima dengan hati yang lapang, kita sedang menunjukkan kebesaran jiwa, karena hidup selalu berputar. Ada masa kita kuat membantu, ada masa kita lembut belajar bersyukur atas uluran tangan yang tulus. Martabat juga terlihat dari cara kita menjaga tutur dan adab. Meski usia menua, jangan biarkan lidah kita menjadi pahit oleh keluhan, karena keluhan yang terus diulang hanya membuat hati terasa berat. Sebaliknya, kata-kata lembut dan doa yang keluar dari mulut orang tua seperti bapak dan ibu justru menjadi keberkahan bagi keluarga. Anak-anak akan melihat teladan itu, dan kelak akan memperlakukan kita dengan hormat karena mereka tahu. Orang tuanya kuat bukan karena harta, tapi karena hati yang mulia. Dan bila suatu hari bapak dan ibu merasa diremehkan atau dianggap tidak berguna, ingatlah, pohon tua tetap memberi keteduhan, meski daunnya mulai rontok. Begitu pula kita, kehadiran kita tetap berarti, doa kita tetap menuntun, dan pengalaman hidup yang kita miliki tetap menjadi cahaya bagi generasi setelah kita. Jangan biarkan dunia mengukur nilai diri hanya dari apa yang bisa dihasilkan. Nilai sejati kita ada pada kebaikan yang pernah kita tanam, bukan pada angka di rekening yang kita punya. Jadi mari kita jaga martabat ini dengan cara yang sederhana, tapi berharga. Dengan tetap bersyukur, tetap berbuat baik meski kecil, dan tetap menjaga hati agar tidak mudah kecewa. Karena di balik keterbatasan, masih ada kekuatan besar yang hanya dimiliki oleh mereka yang sabar dan berjiwa besar. Dan Bapak Ibu adalah salah satunya. Semoga setiap langkah kita di sisa usia ini selalu dihiasi dengan ketenangan, kehormatan, dan kasih yang tulus dari hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia boleh bertambah, tapi semangat tidak perlu ikut menua. Kadang kita berpikir masa produktif sudah lewat karena tubuh tak sekuat dulu dan tenaga tak lagi sama. Padahal produktif itu bukan selalu soal bekerja keras atau mencari uang banyak. Produktif berarti tetap bergerak, tetap berguna, dan tetap memberi makna. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu untuk diri sendiri dan orang lain, berarti kita masih produktif, meski langkah kita kini lebih pelan. Bapak dan Ibu, produktif di usia senja bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Misalnya, menanam tanaman di halaman, menyiapkan makanan sehat untuk keluarga, atau mengajari cucu membaca dan berdoa. Setiap kegiatan yang membuat hati kita hidup dan bermanfaat bagi orang lain, itulah produktivitas sejati. Tidak harus bekerja berat, tidak harus menghasilkan uang, tapi bisa memberi arti. Karena nilai hidup tidak diukur dari hasil besar, melainkan dari niat tulus dan keberlanjutan kebaikan yang kita lakukan. Banyak orang berpikir bahwa pensiun berarti berhenti berkarya. Padahal, justru setelah semua kesibukan dunia berkurang, kita punya ruang luas untuk mengisi hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Bapak dan Ibu bisa menulis pengalaman hidup, membuat catatan resep keluarga, atau berbagi cerita masa lalu kepada anak cucu. Semua itu adalah warisan yang tak ternilai. Karena ilmu dan kenangan yang ditinggalkan dengan cinta akan terus hidup, bahkan ketika kita sudah tak lagi ada. Inilah bentuk produktivitas yang penuh nilai spiritual. Memberi tanpa pamrih, tapi meninggalkan bekas yang baik di hati orang lain. Dan bila suatu hari Bapak dan Ibu merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat pun bisa menjadi bentuk produktif bila dilakukan dengan kesadaran. Ketika kita beristirahat dengan hati yang damai, tubuh diberi kesempatan untuk pulih. Saat kita berdoa atau merenung dalam tenang, itu pun bentuk aktivitas yang menumbuhkan batin. Jadi jangan pernah merasa bersalah karena tidak seaktif dulu. Yang penting, kita masih menjaga semangat hidup, masih ingin menjadi baik, dan masih berusaha menyebar kebaikan walau lewat senyum dan doa. Maka mari kita isi hari-hari ini dengan semangat yang ringan, tapi bermakna. Lakukan apapun yang membuat hati senang dan berguna, walau kecil. Karena setiap gerak kecil yang kita lakukan di usia senja adalah bukti bahwa jiwa kita masih hidup, masih belajar, dan masih ingin memberi. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang produktif. Selama napas masih berhembus, selama hati masih bergetar oleh kasih,
berarti kita masih punya waktu untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, mungkin rumah terasa lebih sepi. Anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing, teman lama banyak yang mulai jarang terlihat, dan hari-hari terasa lebih panjang dari sebelumnya. Kadang rasa sepi itu datang diam-diam, bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena hati rindu akan kehangatan. Namun percayalah, kesepian tidak harus menjadi teman yang menetap. Kita masih bisa mengisinya dengan hubungan yang menenangkan, baik dengan sesama maupun dengan Sang Pencipta. Bapak dan Ibu, hubungan sosial adalah salah satu sumber kebahagiaan di usia senja. Sekadar berbincang dengan tetangga, menyapa penjual sayur di pagi hari, atau berbagi cerita dengan teman lama, bisa membuat hati terasa lebih ringan. Jangan menunggu orang lain datang duluan. Kadang, satu senyum dari kita bisa membuka pintu persahabatan baru. Hubungan manusia sekecil apapun adalah obat terbaik bagi hati yang merasa sendiri. Karena pada dasarnya, setiap jiwa butuh dirasa hadir dan dibutuhkan. Namun, hubungan sosial saja belum cukup bila tidak disertai kedekatan spiritual. Bapak dan Ibu, apapun keyakinan yang kita anut, hubungan dengan Sang Pencipta adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan. Berdoa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menenangkan hati. Saat kita bersyukur atas hal-hal kecil, udara pagi, langkah yang masih bisa bergerak, atau makanan sederhana di meja, maka jiwa kita perlahan terisi dengan kedamaian. Karena rasa syukur membuat hidup yang tampak kecil terasa luas kembali. Banyak penelitian membuktikan bahwa lansia yang aktif secara sosial dan spiritual cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih panjang usia. Tapi lebih dari itu, keduanya memberi makna yang dalam, bahwa hidup kita belum selesai. Masih ada doa yang bisa kita panjatkan untuk anak-anak. Masih ada senyum yang bisa kita bagikan pada tetangga. Masih ada tangan yang bisa kita ulurkan bagi yang membutuhkan. Hubungan sosial dan spiritual itu seperti dua sayap yang membantu kita terbang melampaui rasa sepi. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita rawat dua hal ini setiap hari, hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan. Kirim pesan pada sahabat lama, ikut kegiatan warga, atau sekadar duduk bersama sambil berbagi cerita. Lalu di saat sunyi, temuilah Tuhan dalam keheningan, dalam doa, dalam rasa syukur yang lembut. Karena disitulah letak kedamaian sejati, bukan di keramaian dunia, tapi di hati yang tahu bagaimana mencintai dan dicintai. Dan selama hati itu masih berdenyut dalam kasih, berarti hidup kita masih indah, masih berarti, dan masih layak dijalani dengan senyum yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap dari kita punya masa lalu. Ada kisah yang membuat tersenyum, tapi ada juga yang meninggalkan luka. Kadang, di usia yang sudah matang seperti sekarang, justru bayangan masa lalu itu sering datang. Entah dalam bentuk penyesalan, rasa bersalah, atau kenangan yang tak sempat diselesaikan. Tapi hari ini, mari kita belajar satu hal penting. Masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diterima dengan hati yang damai. Karena tidak ada hidup yang tanpa kesalahan dan tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Bapak dan Ibu, banyak orang menua dengan tubuh yang lelah, tapi yang lebih berat sesungguhnya adalah hati yang belum berdamai. Ada yang masih menyesali keputusan dulu, ada yang masih menyimpan kecewa terhadap keluarga, dan ada pula yang masih terluka karena rasa tidak dihargai. Namun terus membawa beban itu hanya akan membuat langkah kita semakin berat. Berdamai bukan berarti melupakan, tapi mengikhlaskan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa diri kita hari ini. Tanpa masa lalu yang sulit itu, kita tak akan sebijak sekarang. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir bahwa setiap peristiwa, baik yang manis maupun pahit, adalah guru kehidupan? Saat kita belajar memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menyembuhkan diri sendiri. Dan ketika kita bisa berkata dalam hati, "Ya, dulu memang sulit, tapi kini aku sudah mengerti," itulah tanda bahwa jiwa kita mulai sembuh. Tidak ada waktu yang sia-sia bila diakhiri dengan kesadaran. Bahkan air mata pun punya makna selama ia menuntun kita menuju kelegaan dan kebijaksanaan. Jika hari ini masih ada seseorang yang belum sempat kita maafkan, entah anak, saudara, atau diri sendiri, mari kita mulai perlahan. Tidak perlu menunggu kata maaf dari orang lain. Cukup ucapkan dalam hati, "Aku sudah melepaskan, aku sudah berdamai." Karena kebahagiaan tidak akan datang ke hati yang masih penuh dendam. Dan ketenangan tidak akan singgah pada jiwa yang masih terikat dengan masa lalu. Lepaskan, bukan karena mereka pantas, tapi karena hati kita layak untuk tenang. Pabalasib, hidup tidak berjalan mundur. Waktu tidak bisa diputar kembali. Tapi setiap hari yang diberikan Tuhan adalah kesempatan baru untuk memulai dengan hati yang lebih ringan. Jadikan masa lalu sebagai cermin, bukan rantai. Lihatlah hari ini sebagai anugerah,
bukan perpanjangan dari kesalahan kemarin. Dan percayalah, setiap langkah menuju kedamaian sekecil apapun adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan bahagia. Ya, karena di ujung semua perjalanan, yang kita butuhkan bukan kemenangan, tapi ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang seringkali tubuh mulai tak sekuat dulu. Langkah terasa lebih pelan, penglihatan tak sejernih dulu, dan pendengaran pun kadang mulai samar. Tapi percayalah, selama hati masih hidup, selama napas masih berhembus, harapan itu tetap ada. Karena yang membuat seseorang menjadi tua bukan usia di kalender, melainkan ketika ia berhenti berharap dan berhenti berusaha, melihat keindahan di depan mata. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira harapan itu hanya milik anak muda. Padahal justru di usia senja, harapan bisa menjadi teman terbaik. Harapan untuk sehat, untuk tenang, untuk tetap berguna meski sederhana. Ada seorang ibu yang setiap pagi menyapu halaman rumahnya, katanya, "Ini cara saya tetap bersemangat." Dan seorang bapak yang menanam bunga di pot kecil, katanya, "Saya ingin melihat sesuatu tumbuh, walau kecil." Begitulah bentuk harapan, sederhana, tapi memberi arti besar bagi jiwa yang tak ingin menyerah. Kadang keterbatasan membuat kita merasa kecil, seolah tak lagi bisa berbuat apa-apa. Tapi Bapak dan Ibu, justru di sanalah nilai kehidupan diuji. Mungkin dulu kita bisa bekerja keras, mengurus keluarga, atau membantu banyak orang. Kini, meski tak seaktif dulu, kita tetap bisa menebar kebaikan dengan cara lain. Dengan doa, dengan senyum, dengan tutur yang menenangkan hati orang lain. Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, sesungguhnya adalah harapan yang kita tanam untuk dunia. Bapak dan Ibu, menjaga harapan itu seperti merawat nyala lilin di tengah angin. Harus hati-hati, harus sabar, tapi jangan biarkan padam. Karena selama lilin itu menyala, kita masih bisa melihat jalan meski sedikit redup. Jangan pernah berkata terlambat atau sudah tidak bisa. Selama masih hidup, selalu ada kemungkinan. Mungkin tubuh tak lagi kuat, tapi doa kita masih sangat berharga. Mungkin langkah tak lagi jauh, tapi hati kita masih bisa sampai pada siapa saja lewat kasih dan perhatian. Mari Bapak dan Ibu, kita jaga harapan itu. Jangan biarkan usia mematikan semangat. Biarlah rambut memutih, tapi hati tetap berwarna. Biarlah langkah pelan, tapi pandangan tetap ke depan. Karena selama kita masih percaya, hari esok selalu membawa cahaya baru. Dan di setiap pagi yang kita temui, selalu ada kesempatan untuk berkata pelan, "Aku masih bisa. Aku masih berguna, aku masih berarti." Itulah kekuatan sejati di usia senja. Kekuatan untuk tetap berharap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup di usia senja tanpa tabungan memang tidak mudah. Tapi mari kita lihat lebih dalam, barangkali selama ini kita sudah menabung banyak hal, hanya saja bukan dalam bentuk angka. Kita menabung kasih dalam hati anak-anak yang kita besarkan. Kita menabung doa dalam setiap sujud dan kesabaran yang tak terlihat. Kita menabung kebaikan lewat tangan yang pernah menolong, lewat peluh yang pernah menghidupi keluarga. Semua itu adalah tabungan sejati yang tak pernah hilang. Meski dunia sudah berubah, kadang kita merasa kecil karena tak punya banyak harta. Padahal yang membuat seseorang berharga bukanlah isi rekening, tapi isi hatinya. Ada orang kaya yang resah karena takut kehilangan, tapi ada pula orang sederhana yang tenang karena tahu cara bersyukur. Dan Bapak Ibu, ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ia tumbuh dari hati yang sudah berdamai dengan hidupnya sendiri. Jadi jika hari ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa menyapa, masih bisa mencintai, itu sudah cukup. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa tulus kita menerima apa adanya. Bapak dan Ibu, di usia kita sekarang, mungkin tak banyak yang bisa dikejar. Tapi masih banyak yang bisa disyukuri. Udara yang kita hirup pagi ini, cahaya matahari yang menyentuh kulit, suara burung di halaman, semua itu adalah tanda cinta dari Sang Pencipta. Setiap hari yang masih diberikan adalah bukti bahwa hidup kita belum selesai, bahwa masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan, meski kecil, meski pelan. Jangan pernah merasa tak berguna. Setiap senyum dan doa Bapak Ibu adalah cahaya bagi dunia. Mari Bapak dan Ibu, kita tutup perjalanan hari ini dengan rasa tenang. Katakan pada diri sendiri, "Aku sudah cukup berjuang. Kini waktuku menikmati hidup dengan hati yang damai. Tak perlu menyesali yang lalu, tak perlu takut pada yang akan datang. Yang penting, hari ini kita masih bisa bersyukur, karena syukur adalah harta yang paling tinggi nilainya, yang menjadikan hidup yang sederhana terasa kaya, dan hari yang biasa terasa istimewa." Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani hingga akhir. Semoga setiap langkah kita dipenuhi ketenangan, setiap hari diwarnai kebahagiaan. Ingatlah, usia bukan akhir dari cerita, melainkan bab yang paling indah dari perjalanan panjang kehidupan. Tetaplah tersenyum, tetaplah berharap, dan tetaplah menjadi cahaya bagi sekitar. Karena hati yang bahagia adalah tabungan yang tak akan pernah habis.